Setelah membahas fondasi etika dan manajemen strategis, kini kita akan menyelami aspek krusial lainnya dalam pengelolaan media penyiaran Islam, ekonomi media dan model bisnis berkelanjutan. Media, meskipun memiliki misi dakwah, tetaplah sebuah entitas yang membutuhkan sumber daya finansial untuk beroperasi dan berkembang. Tantangannya adalah bagaimana mencapai keberlanjutan ekonomi tanpa terjebak dalam komodifikasi agama atau mengorbankan integritas pesan. Pertama, tantangan ekonomi media konvensional. Industri media konvensional seringkali menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada iklan. Model bisnis utama adalah menjual ruang iklan, yang dapat menyebabkan tekanan untuk mengejar rating dan share, bahkan dengan mengorbankan kualitas atau etika konten. Komodifikasi konten, termasuk berita dan hiburan, diperlakukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan, seringkali mengabaikan dampak sosialnya. Disrupsi digital, model bisnis tradisional terganggu oleh platform digital yang menawarkan konten gratis atau berbayar dengan model yang berbeda. Kedua, komodifikasi agama dalam media. Dalam konteks media Islam, tantangan terbesar adalah komodifikasi agama. Ini terjadi ketika nilai-nilai, simbol, atau praktik keagamaan dieksploitasi untuk tujuan komersial semata. Misalnya, program religi yang lebih menonjolkan sensasi daripada substansi, atau menjual produk dengan embel-embel agama tanpa jaminan kualitas atau kesesuaian syariah. Manajer media Islam harus sangat berhati-hati untuk menghindari praktik ini, karena dapat merusak citra agama dan mengurangi kepercayaan publik. Ketiga, model bisnis berkelanjutan untuk media Islam. Media Islam membutuhkan model bisnis yang tidak hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah dan mendukung misi dakwah. Beberapa model yang dapat dipertimbangkan, model donasi dan wakaf, mengandalkan dukungan finansial dari umat melalui donasi, wakaf tunai, atau wakaf produktif. Ini membutuhkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan dana. Model langganan subscription menawarkan konten premium misalnya, kajian eksklusif, film Islami berkualitas tinggi, atau platform edukasi dengan biaya langganan. Ini mendorong audiens untuk membayar untuk konten berkualitas dan bebas iklan. Model freemium menawarkan sebagian konten secara gratis untuk menarik audiens, dan konten lainnya sebagai premium berbayar. E-commerce halal mengintegrasikan platform media dengan e-commerce yang menjual produk-produk halal dan etis, seperti buku Islami, pakaian syari, atau produk UMKM Muslim. Ini menciptakan ekosistem ekonomi yang saling mendukung. Event dan pelatihan, mengadakan seminar, workshop, atau pelatihan yang relevan dengan audiens, baik secara offline maupun online, sebagai sumber pendapatan, kerjasama strategis, bermitra dengan lembaga keuangan syariah, organisasi sosial, atau perusahaan halal untuk program-program yang saling menguntungkan dan sesuai syariah. Keempat, strategi Blue Ocean untuk konten anak. Pasar konten dewasa sudah berdarah-darah Red Ocean dengan persaingan yang sangat ketat. Namun, pasar konten anak Muslim berkualitas misalnya, animasi sekelas Disney atau Pixar tapi Islami masih sangat luas Blue Ocean dan belum banyak pesaing. Inovasi yang fokus ke sektor ini adalah investasi peradaban. Media Islam memiliki peluang besar untuk mengisi kekosongan ini, menyediakan tontonan yang mendidik, menghibur, dan menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini. Kelima, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kepercayaan, terutama ketika mengelola dana umat. Media Islam harus memiliki sistem pelaporan keuangan yang jelas,
diaudit secara independen, dan mudah diakses oleh publik. Ini akan memastikan bahwa setiap rupiah yang diterima digunakan secara efektif untuk misi dakwah. Keenam, diversifikasi pendapatan untuk mengurangi risiko dan ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Media Islam harus melakukan diversifikasi. Jangan hanya mengandalkan iklan atau donasi, tetapi kembangkan berbagai model bisnis yang saling melengkapi. Ini akan menciptakan stabilitas finansial yang lebih besar dan memungkinkan media untuk fokus pada misi utamanya. Ekonomi media yang sehat adalah tulang punggung bagi keberlanjutan dakwah. Dengan model bisnis yang inovatif, etis, dan berkelanjutan, media Islam dapat terus berkarya, menyebarkan kebaikan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, tanpa harus menggadaikan nilai-nilai luhur yang diembannya.